Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, supaya ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, sekarang dibuka halaman 84 ya, pembelajaran 5. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan. Perpustakaan sekolah ini ya, gambarnya perpustakaan sekolah ya anak-anak ya. Ini adalah gambar perpustakaan sekolah. Perpustakaan adalah tempat membaca atau meminjam buku ya. Nah, biasanya di dalam perpustakaan itu ada peraturannya ya. Misalnya tidak boleh berbicara keras-keras, tidak boleh membawa makanan dan minuman ya. Misalnya, terus selanjutnya, ayo berdiskusi. Apa yang ingin kamu ketahui dari gambar di atas? Dari gambar di samping ya. Buatlah pertanyaan tentang hal yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut. Misalnya, bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan ya. Di dalam meminjam buku di perpustakaan itu tentunya ada aturan-aturannya. Misalnya dibatasi. Sehari harus pinjamnya harus satu saja, tidak boleh 2 buku, misalnya kayak gitu ya. Nah, tukarkan pertanyaanmu dengan temanmu. Nah, sekarang anak-anak silakan mencoba membuat pertanyaan dari gambar perpustakaan itu ya, yang ada di halaman 84. Ini misalnya dikasih contoh saja pertanyaannya. Sebutkan salah satu tata tertib di perpustakaan, misalnya ya. Sebutkan salah satu tata tertib di perpustakaan. Ya. Nah, jawabannya adalah tadi ya, misalnya dilarang membawa makanan atau minuman di perpustakaan ya, atau dilarang berbicara keras-keras di perpustakaan. Ya, itu contohnya dari Ustazah. Anak-anak bisa membuat pertanyaan dari gambar itu terserah anak-anak ya. Terus ayo menulis, tanyakan tata tertib yang berlaku di perpustakaan sekolahmu kepada petugasnya ya. Nanti kalau masuk anak-anak ke perpustakaan nanti bisa ditanyakan ya tentang tata tertib apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di perpustakaan ya. Tuliskan tata tertib tersebut pada lembar kertas tugas ya. Lakukan bersama teman kelompokmu. Nih, dilanjutkan, ayo bercerita, ceritakan pengalamanmu dalam mematuhi tata tertib di perpustakaan sekolah. Tuliskan ceritamu itu menggunakan huruf tegak bersambung pada tempat yang tersedia ya anak-anak. Silakan anak-anak dicoba ya, boleh dicoba sendiri. Kira-kira apa misalnya tata tertib yang seperti saya katakan tadi, misalnya dilarang berbicara di dalam perpustakaan, dilarang membawa makanan dan minuman di perpustakaan, ya, dilarang meminjam buku lebih dari satu judul, misalnya kayak gitu ya. Nah, selanjutnya bacalah dengan suara nyaring kalimat di bawah ini. Aku anak yang menaati peraturan di sekolah, ya. Terus ayo membaca. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan, namun Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain ya Nana. Kalau ada orang berbicara itu harus dihormati, didengarkan ya. Terdapat beberapa nama orang pada bacaan di atas. Siapa sajakah nama dalam cerita di atas? Yaitu ada 1, Lani. Terus yang kedua ada Udin. Yang ketiga ada Beni.
Yang keempat ada Siti dan kelima ada Dayu ya. Selanjutnya, selain digunakan pada awal kalimat nama hari dan nama bulan, huruf kapital juga digunakan ketika menuliskan nama orang ya. Anak-anak ingat. Terus ayo berlatih, bacalah kalimat-kalimat berikut. Lingkarilah nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital ya. Ini ada nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital, dilingkari ya nak ya. Nomor 1, Lina dan Dayu selalu datang tepat waktu. Yang kedua, pada hari Senin, Udin lupa membawa pekerjaan rumahnya. Yang ketiga, Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi bersama. Yang keempat, Bani bersama dengan Udin membaca di depan kelas. Yang kelima, Ibu Tati menulis di papan tulis. Nah ini yang tidak seharusnya, yang ini ya, Udin ini ya dilingkari, U-nya ini dilingkari karena nama orang seharusnya memakai huruf besar ya. Terus Dayu, Dayu ini D-nya sebenarnya harus besar karena nama orang. Terus L ini Lani ya dilingkari. Terus ini U, Udin namanya orang harus huruf besar ya. Terus ini Ibu Tati ini nama orang ya. Ini harus pakai huruf besar ya. Itu yang harus dilingkari. Nah, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Ini anak-anak dilihat, ini ada kalimat yang acak, lalu disusun menjadi kalimat yang benar. Nomor 1, Ibu mengerjakan Lani PR membantu. Disusun menjadi, anak-anak silakan dicoba ya. Ini ya, silakan dicoba. Ini ada contohnya membaca Susi cerita buku. Ini disusun menjadi Susi membaca buku cerita ya. Anak-anak silakan dicoba dikerjakan ya. Kerjakan di rumah. Ditulis pakai huruf tegak bersambung. Terus ayo mengamati. Berlari sangat menyenangkan dan menyehatkan ya. Anak-anak kalau berlari itu menyenangkan dan menyehatkan ya. Berlari dapat dilakukan di lapangan atau di tempat bermain. Berlari di dalam kelas tidak boleh dilakukan karena berbahaya. Banyak sekali macam gerak dalam berlari. Perhatikan gambar dan coba ikuti. Ini anak-anak lihat. Perhatikan gerakan anak dalam gambar. Apakah dia berpindah tempat? Setinggi apakah lutut anak pada gambar diangkat? Ya, anak-anak dicoba lakukan gerakan lari di tempat seperti gambar dengan hitungan 8 kali ya, anak-anak dicoba dihitung sampai 8 kali. Praktekkan. Yang kedua ini, perhatikan gerakan anak pada gambar, apakah dia berpindah tempat? Ya, dilihat ya. Apakah dia berpindah tempat? Setinggi apakah lutut anak pada gambar terangkat? Lalu gerakan lari di tempat dengan lutut terangkat dengan hitungan 8 kali ya. Ini masih tetap ya, tidak berpindah tempat ya nak ya. Yang ketiga, perhatikan gerakan anak pada gambar. Apakah dia berpindah tempat? Kemanakah arah berlari anak pada gambar? Lakukan gerakan lari cepat menuju garis finish. Ya, ini adalah berpindah tempat ya. Berpindah tempat itu termasuk lokomotor ya nak ya. Masuk gerakan lokomotor. Kalau tetap statis itu bukan non lokomotor ya. Nah, selanjutnya yang keempat ini adalah berlari. Apakah dia berpindah tempat? Ya ya, ini anak-anak berpindah tempat. Kemanakah arah berlari anak pada gambar? Lakukan gerakan lari zigzag seperti gambar dengan hitungan 4 kali ke kanan dan ke kiri ya nak ya. Diperhatikan 4 kali ke kanan, lalu ke kiri 4 kali ya. Ini juga berpindah tempat termasuk gerakan lokomotor ya. Ayo berkreasi, apakah kamu dapat melakukan keempat macam gerak lari seperti pada gambar sebelumnya? Coba lakukan macam gerakan lari secara bergantian. 1, lari di tempat. Yang kedua, lari dengan lutut terangkat ya. Yang ketiga, lari cepat. Terus yang keempat, lari zigzag. Yang kelima, lakukan gerakan lari dengan diiringi lagu ya. Nah, anak dicoba dipraktekkan ya. Tuliskan kegiatan yang paling kamu sukai pada hari ini. Tuliskan juga yang paling sulit kamu lakukan. Tuliskan pada tempat yang sudah disediakan ya nak ya.
Ini kegiatan yang disukai apa saja. Terus kesulitanku apa saja, ya, tulis. Nah, bersama dengan orang tuamu diskusikan peraturan sekolah yang sama dengan peraturan di rumah, ya. Peraturan itu bisa sama atau berbeda ya, bisa sama atau beda di rumah sama di sekolah. Terus selanjutnya peraturan itu bisa ada di keluarga, di rumah, di sekolah atau di lingkungan masyarakat ya nak ya. Jadi semuanya itu ada peraturannya. Gunanya itu untuk mengatur ya warganya ya, mengatur warganya supaya berjalan dengan tertib sehingga suasana menjadi aman dan damai. Sekarang menginjak pembelajaran 6, anak-anak silakan dibuka halaman 95 ya ini ya. 95. Diperhatikan ini. Ada anak yang membuang sampah seenaknya itu ya, lalu diingatkan sama temannya ya. Nih, ada yang berbagi makanan ya, anak-anak silakan diamati gambarnya. Ayo membaca, bacalah percakapan berikut. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Ini ada percakapan Siti, Dayu, Beni ya. Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dayu ngomong, betul sekali Siti. Terus Beni nyauti ya. Selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh menyakiti hewan, ya anak-anak ya. Dayu ngomong, aku juga setuju denganmu Beni. Ikan di kolam ini juga harus dirawat. Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Terus Beni, Edo kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Edo terus menjawab, oh iya aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku teman-teman ya. Kalau melakukan kesalahan harus meminta maaf ya. Terus ini ayo berdiskusi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman sebangkumu. Apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan? Ya, apa saja nak? Peraturannya yaitu tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya? Karena akan membuat lingkungan menjadi kotor ya. Lingkungannya akan menjadi kotor ya. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Yaitu diingatkan ya, diingatkan ya. Terus sebutkan 2 hal penting yang ada pada cerita, yaitu selalu menaati peraturan sekolah ya. Terus menegur teman yang melanggar peraturan ya. Yang nomor 5, tuliskan kata-kata yang kamu temukan pada kotak berikut. Kata-kata berawalan dengan huruf kapital pada bacaan. Kata apa saja percakapan tadi, yaitu ada Siti, Dayu, Beni, aku, jadi, selain, ikan, Edo, itu, oh, baiklah, maafkan ya, setiap awal kalimat memakai huruf kapital ya, nama awal kalimat nama orang ya, anak. Nah ini sejak sini. Terus berikut adalah hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Baca kalimat pada kotak, lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Warnai gambar jika menurutmu sesuai dengan peraturan sekolah. Ini tarik gambarnya ya nak ya, mencoret-coret tembok, dihubungkan dengan ini yang mencoret, membuang sampah pada tempatnya, ini membuang sampah pada tempatnya ya nak ya. Melaksanakan piket kelas, nah ini yang membersihkan kelas, itu namanya melaksanakan piket kelas. Terus ayo berlatih, bacalah teks berikut. Perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang harus digunakan pada kalimat ya. Tuliskan kembali teks berikut dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca ya.
gunakan huruf tegak bersambung. Ini anak-anak dicoba deh. Awal kalimat nama Siti, S-nya harus besar. Memelihara burung ya, S-nya besar. Terus memelihara burung, terus diakhiri dengan tanda titik. Terus Siti lagi awal kalimat dan nama orang menggunakan huruf kapital. Rajin merawat burung peliharaannya, titik ya. Terus S, setiap awal kalimat S-nya ini besar. Setiap hari burung diberi makan secara teratur, titik ya. Terus M, makanan awal kalimat pakai huruf besar. Makanan burung itu buah, pisang, dan buah pepaya, titik ya nak ya. Ini terus tanda titik karena terakhir kalimat. Terus ini pada, P-nya besar. Hari Minggu Lani bermain ke rumah Siti. Ini P-nya besar, nama orang juga besar L-nya, dan nama Siti juga besar ya L-nya, S-nya ya. Terus diakhiri dengan tanda titik. Terus Lani, L-nya besar ya. Suka dengan burung peliharaan Siti, S-nya juga besar karena nama orang. Karena suaranya indah, terus dikasih tanda titik ya. Itu cara penulisan yang benar. Terus ayo mengamati. Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kilogram pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar di bawah ini ya nak ya. Setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar di bawah ini. Ya, nah ya, ini yang timbangan digital. Terus ayo berdiskusi, manakah yang lebih berat, 1 kilogram pepaya ataukah 200 gram biji jagung? Mana yang lebih berat, nak? Adalah pepaya. Timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Anak ya. Dapatkah kamu menemukan perbedaan dua timbangan itu? Ya. Terus perhatikan tulisan dalam kotak. 1 kilogram sama dengan 100 gram ditambah 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 100 gram ya nak ya. Jadi kalau kita menjadi 1 kilo ya. Jadi 1 kilo adalah 1000 gram ya. 1 kilo adalah 1000 gram, diingat-ingat ya. Timbangan besi biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Ini jawabannya ya. Timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasa digunakan untuk benda yang lebih ringan ya. Ayo berlatih, perhatikan gambar berikut. Coba perkirakan berat benda pada gambar. Lingkari ukuran berat yang menurutmu sesuai. Ini anak-anak lihat. Berat semua kentang di samping adalah, ini anak-anak milih, berat kentang ini 2 kg atau 200 gram ya. Karena kentang itu berat, maka yang dilingkari adalah yang 2 kilo ya. Terus bawahnya, semangkok tepung memiliki berat ini semangkok ya nak ya. Kalau semangkok itu lenyapnya lebih sedikit, jadi yang dilingkari adalah yang 500 gram ya, yang 500 gram. Terus ibu membeli titik-titik ikan, karena ikannya ini banyak, jadi lebih berat, maka yang dilingkari adalah yang 1 kilogram ya. Terus ibu membeli berat coklat di samping adalah karena coklat itu tidak berat sekali ya, jadi yang dilingkari adalah 200 gram ya. Terus ibu menyimpan titik-titik telur di dalam keranjang. Nah, telurnya kan banyak, berarti 1 kilogram ya nak ya yang dilingkari. Terus berat semangkok nasi adalah, nah semangkok nasi ini ya berarti 250 gram yang dilingkari ya nak ya, bukan 25 gram, bukan 25 kilo. Kalau 25 kilo itu 1 karung ya kalau beras ya. Nah, ini jawablah pertanyaan berikut. Tuliskan 3 hal yang kamu pelajari tentang peraturan di sekolah ya. Apa tadi peraturannya di sekolah itu? Yaitu peraturan dibuat itu untuk kebaikan bersama ya. Ini peraturan itu dibuat untuk kebaikan bersama. Ya. Terus yang kedua kita harus menaati peraturan sekolah. Yang ketiga menegur teman yang melanggar peraturan sekolah ya. Terus yang kedua tuliskan 3 penggunaan huruf kapital dalam menulis kalimat ya nak ya. Huruf kapital itu dipakai untuk awal kalimat, untuk nama orang, nama hari, nama bulan ya. Yang ketiga, apakah yang paling kamu suka dalam pelajaran hari ini? Anak-anak yang paling suka yang apa pelajaran
menghitung atau menulis huruf tegak bersambung atau yang praktek olahraga. Dipilih anak-anak yang paling disukai apa. Apakah yang menurutmu paling sulit dalam pelajaran hari ini? Anak-anak yang paling merasa mengalami kesulitan dalam melakukan mengerjakan tugas hari ini itu apa? Ya, anak-anak sendiri yang bisa menilai. Ya. Nah, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.